Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Kemarin ada yang DM di Instagram saya untuk dibuatkan atau dirangkaikan Arduino dengan disambungkan 4 sensor atau lebih ya. Nah, di sini saya sudah buatkan yaitu Arduino yang saya hubungkan dengan potensio, sensor ultrasonic, sensor DHT11 dan lalu ada sensor LDR yang saya hubungkan langsung dengan Arduino Uno ya. Nah, di sini saya buatkan dengan whiteboard yang saya hubungkan juga dengan OLED di sini. Dimana saya hanya menampilkan untuk nilai-nilai dari sensor yang terbaca. Nah, di sini ada potensio. Nah, nilainya saya setting dari 0 sampai 100. Nah, seperti itu. Nilainya 0 sampai 100, lalu ada sensor DHT11. Ini sensor DHT11 yang saya ambil hanya untuk pembacaan sensor suhunya. Nah, di sini terbaca suhunya yaitu 33,30 derajat Celcius. Lalu untuk sensor jaraknya menggunakan sensor ultrasonic. Nah, ini bisa dilihat dengan jarak segini terbaca dia sebesar 4 cm. Di sini untuk sensor ultrasonicnya sudah saya konversi menjadi satuannya menjadi cm ya. Lalu di sini sudah ada sensor LDR yang outputnya berupa digital. Jadi jika kalau ada cahaya masuk, dia akan cahaya yang besar, dia akan berlogika low. Kalau misalkan tidak ada cahaya, dia akan berlogika 1. Nah, sekarang akan saya coba saya beri cahaya berupa center ya. Nah, maka dia berubah menjadi low atau 0. Kalau tidak ada cahaya, dia menjadi logikanya high atau 1 ya. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa nggak kalau misalkan Arduino dihubungkan dengan 4 sensor atau lebih? Jawabannya bisa ya, selama pin input outputnya masih ada. Nah, di sini saya pin outputnya saya hanya menggunakan di nomor 67, lalu ada di nomor 1211, lalu di A1 ini terhubung di potensio, sensor ultrasonicnya terhubung di 1112, di DHT11 nya di pin 6, lalu di LDR nya di pin 7. Jadi selama pinnya IO nya belum penuh, kita bisa hubungkan berapa sensor pun. Nah, di sini pun sumber tegangannya saya menggunakan adaptor HP ya, jadi menggunakan charger HP. Jadi jawabannya bisa dan kuat untuk sumber tegangan arusnya, tidak berkedip atau kekurangan sumber tegangan, tidak. Jawabannya dia kuat. Malah di sini saya hubungkan juga dengan OLED. Nah, ini saya hubungkan dengan OLED. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana untuk pemrogramannya, untuk cara konversinya. Oke, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara pemrogramannya ya. Nah, di sini saya menggunakan OLED, jadi ada library-nya sendiri, yaitu library-nya ada FluidGFX sama ada Fluid SH1106. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki library-nya, bisa diinstal dulu atau di-download dulu. Atau bagi teman-teman yang belum tahu cara install library-nya, bisa cek video saya yang di sebelah sini ya. Nah, itu videonya, nanti akan saya taruh juga linknya di deskripsi. Lalu di sini saya juga menggunakan library dari DHT11, yaitu ada Fluid Sensor dan DHTH. Kalian juga harus install dulu untuk library-nya. Jadi di sini saya memakai dua library, yaitu library dari OLED sama library dari sensor DHT11 ya. Nah, di sini sudah saya deklarasikan untuk masing-masing library, di mana di sini untuk DHT11-nya menggunakan di pin 6, lalu sensor pin ini yaitu untuk potensionya di A1. Ini untuk deklarasikan dari sensor jaraknya, yaitu sensor ultrasonicnya, durasi dan jaraknya. Ini pin ultrasonicnya di pin 12 dan 11. Lalu untuk sensor LDR-nya ada di pin 7. Nah, di sini karena saya menggunakan DHT11, maka di sini saya deklarasikan DHT11 ya. Kalau teman-teman menggunakan DHT22, garingnya tinggal dihilangkan,
lalu di hati sebelasnya diberi garing 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini program untuk menampilkan logo YouTube ya. Jadi ini kan ada logo YouTube. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Kapasitor Tech, subscribe channel Kapasitor Tech ya. Nah, ini ada logo YouTube-nya. Di sini saya buatkan chart yang mengkonversi gambar berupa menjadi hex ya di sini. Angka-angka hexa. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti, nanti saya buatkan videonya bagaimana cara mengkonversi sebuah gambar menjadi logo, menjadi simbol hexa. Nah, sekarang kita akan masuk ke programnya. Nah, sebenarnya programnya simple sih, hanya untuk program pembacaan saja. Nah, kalau Potensio ini menggunakan fungsi analog, lalu di mana fungsi analog itu kan membaca antara 0 sampai 1023. Nah, di sini saya buat pembacaan potensio maksimal nilainya itu yaitu sebesar 100. Maka di sini saya buat rumusnya seperti ini. Nah, maka nanti hasil yang didapatkan menjadi 0 sampai 100. Kalau ibaratkan di sini 0 sampai 1023, nanti misalkan nanti hasilnya 1023 dikali 5 lalu dibagi 1023 menjadi hasilnya adalah 5. Lalu 5 dikali 20 maka hasilnya menjadi 100. Seperti itu teman-teman. Nah, float. Nah, di sini float. Kenapa saya buat float? Biar ada muncul komanya. Nah, di sini kan dari sensor temperaturnya kan ada koma di belakangnya. Jadi biar ada koma di belakangnya. Kalau misalkan dibuat integer, dibuat int, maka di belakangnya nanti tidak ada koma ya. Ada komanya, jadi hanya pembulatannya langsung. Misalkan suhunya 33,50, nanti yang terbaca di sini hanya 33. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk fungsi pembacaan dari sensor ultrasoniknya, yaitu ini. Jadi ketika saat triggernya mengeluarkan suara, nanti saat ada benda di depannya akan dipantulkan lalu masuk ke echo. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dia mengeluarkan suara, memantulkan suara ke benda yang ada di depannya, seperti itu. Nah, ini untuk rumus menghasilkan dia agar bacaannya menjadi sentimeter. Ini rumusnya di jarak, nanti akan terbaca di jarak di sini. Nah, ini untuk fontnya. Untuk fontnya saya menggunakan font defaultnya dari OLED, tidak saya setting. Ukurannya menggunakan 1. Ini untuk pembacaan temperaturnya atau DHT11-nya di sebelah sini. Nah, ini untuk pengukuran dari potensionya. Lalu ini pembacaan dari jaraknya, yaitu menggunakan sensor ultrasonik. Lalu ini sensor LDR-nya. Nah, kalau fungsi ini untuk menampilkan gambar logo YouTube dan kapasitor touch-nya. Ini programnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi sekian untuk penjelasan dari program Arduino dengan menggunakan 4 sensor atau lebih, dan di sini saya gunakan juga OLED. Jadi kalau diambil kesimpulan, bisa nggak Arduino digunakan untuk 4 sensor atau lebih sesuai kegunaan atau project yang kita buat nanti? Jawabannya bisa ya, selama input outputnya masih ada di situ, masih ada bebas. Nah, maka saya sarankan jika ingin menggunakan display, gunakan display yang memiliki komunikasi I2C. Jadi dia hanya menggunakan 2 kabel, yaitu SDA dan SCL. Tidak menggunakan LCD yang memiliki pin yang sangat banyak, yang nantinya bisa memakan tempat dari I/O-nya Arduino Uno. Jadi gunakan seperti OLED. Kalau ingin menggunakan LCD, bisa menggunakan LCD yang dilengkapi dengan I2C ya teman-teman. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin dibuatkan projectnya atau dibuatkan programnya, bisa hubungi saya lewat Instagram atau DM saya di Instagram. Tulis di kolom komentar, nanti jika misalkan saya ada waktu akan saya buatkan ya teman-teman. Nah, oke, cukup sekian untuk
video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech. Bye bye.